Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu inovasi kurikulum berbasis kompetensi, masyarakat, dan keterpaduan. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Gia Desianti Ramadina, Rizky Syarif Hidayat, dan Mirani Hana Mufidah. Di sini kami akan membahas 3 submateri. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi yang akan dijelaskan oleh saya, kurikulum berbasis masyarakat yang akan dijelaskan oleh Teh Mirani, dan yang kurikulum berbasis keterpaduan dijelaskan oleh Rizky Syarif. Langsung saja pada materi yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Sebelum masuk ke kurikulum berbasis kompetensi, kita harus mengetahui apa pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan sekedar mengetahui sesuatu. Kompetensi dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang merefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Finch dan Kronkilton tahun 1999, mendefinisikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Menurut Debnitz tahun 2002 bahwa kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan pendidikan. Karakteristik umumnya bahwa kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK itu sebagai sebuah kurikulum yang memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal harus dipastikan dan yang kedua, implementasi pembelajaran dalam proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman secara hidup. Yang terakhir, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi dan proses belajar. Berikut ada prinsip-prinsip berbasis kompetensi. Yang pertama, ada keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur, bahwa keyakinan dan nilai yang dianut masyarakat bergantung pada sikap dan arti kehidupannya. Keimanan nilainya dan budi pekerti luhur perlu digali, dipahami, dan dimiliki oleh setiap siswa. Yang kedua, ada penguatan integritas nasional. Penguatan integritas nasional melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang menjemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada keseimbangan etika, logika, dan estetika dan kinestetika, yaitu keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar. Yang keempat, ada kesamaan memperoleh kesempatan, yaitu seluruh siswa dari berbagai kelompok, seperti kelompok yang kurang secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat dan unggul, berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, ada abad pengetahuan dan teknologi informasi. Kemampuan berpikir dan memiliki pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, ada pengembangan keterampilan hidup, yaitu kurikulum perlu memastikan unsur keterampilan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlanjut sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami yang selalu berubah dalam berbagai dunia.
Yang kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Upaya memendirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat perlu diutamakan agar siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Yang terakhir ada pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK sampai kelas 12 SMA. Pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan siswa yang bervariasi dan mengintegritaskan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada komponen dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu ada kurikulum dan hasil belajar. Nah, kurikulum dan hasil belajar ini bisa memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. Nah, kurikulum dan hasil belajar ini juga memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran ini disusun. Yang kedua ada penilaian berbasis kelas. Menurut penilaian berbasis kelas ini melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas atau berbasis kelas dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis. Untuk kegiatan belajar mengajarnya memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Yang terakhir ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Memuat pemberdayaan pendidikan dan pemberdayaan hasil belajar. Ada pengembangan yang pertama pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam TBK diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus berorientasi pada siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rancangan kegiatan pembelajaran hendaknya memberikan peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, dan menerima sendiri. Kedua, rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan belajar dan sarana pembelajaran yang tersedia. Yang ketiga, pembelajaran harus dirancang dengan memodernisasi pendekatan belajar. Keempat, pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual siswa seperti bakat, minat, kemampuan, latar belakang sosial ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua itu pengembangan proses pembelajaran. Menekankan kepada pencapaian kompetensi memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran yang mesti dilakukan guru dan siswa. Konteks pembelajaran yang diinginkan oleh KBK ini, guru bertindak dan berusaha menyediakan waktu dan tempat agar siswa belajar itu sendiri bukan menuntut ilmu pengetahuan, akan tetapi merupakan proses perubahan perilaku melalui pengalaman belajar. Melalui pengalaman belajar itulah diharapkan terjadi pengembangan berbagai aspek yang terdapat dalam individu masing-masing pembelajar. Yang terakhir ada pengembangan evaluasi. Evaluasi suatu proses. Evaluasi terdiri dari pertama, pengumpulan data dan informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa. Kedua, pembuatan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Kriteria keberhasilan belajar siswa meliputi aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotor. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan kecerdasan dan intelektual siswa. Aspek afektif berhubungan dengan penilaian terhadap sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Aspek psikomotor terdiri dari beberapa kompetensi yang harus dicapai baik tingkat penguasaan gerak awal, tingkat gerak rutin, maupun kemampuan gerak secara menyeluruh. Melalui KBK ini, dalam men-setting pembelajaran seperti merencanakan, melaksanakan, sampai menilai meski berorientasi pada aktivitas peserta didik yang beragam agar mereka memiliki banyak pengalaman belajar, sehingga guru bertindak memfasilitasi bagaimana peserta didik belajar. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Mirani. Selanjutnya ada kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya
kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain untuk mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah. Tujuan kurikulum tersebut ialah yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat ini ada 3. Yang pertama, menurut karakteristik pembelajarannya. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga, metode pengajaran terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah. Yang keempat, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari, menggunakan, dan memperbaiki sumber-sumber masyarakat. Yang kelima, strategi pembelajaran meliputi karya wisata. Karakteristik materi pembelajaran. Yang pertama, validitas. Yang kedua, tingkat kepentingan yang benar-benar diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, kebermanfaatan. Yang keempat, layak dipelajari. Tingkat kesulitan dan kelayakan bahan ajar dan tuntutan kondisi masyarakat sekitar. Yang kelima, menarik minat. Yang keenam, alokasi waktu. Yang keenam, sumber dan sarana belajar. Yang ketiga, ada kegiatan siswa dan guru. Kegiatan siswa mestinya mempertimbangkan pemberian peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuan di bawah bimbingan guru. Guru dalam kurikulum berbasis masyarakat berperan sebagai fasilitator, sumber belajar, pembina, konsultan, sebagai mitra kerja yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan, dan keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan lebih lanjut. Penilaian dalam kurikulum bermasyarakat. Selanjutnya, penilaian dalam kurikulum berbasis masyarakat. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menaksirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu disebut penilaian berbasis kelas. PBK ini dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau penugasan, kinerja, performance, dan tes tertulis. Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan tingkat pencapaian prestasi siswa selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip KBM. Yang pertama ada self-determination, menentukan sendiri. 2. Self-help, menolong diri sendiri. Yang ketiga ada leadership development, pengembangan kepemimpinan. Yang keempat ada localization atau lokalitas. Yang kelima ada integrated delivery of service, keterpaduan pemberian layanan.
Yang keenam ada reduce duplication of service, mengurangi duplikasi jasa. Yang ketujuh ada accept diversity, menerima keanekaragaman. Yang kedelapan ada institutional responsiveness, yaitu tanggung jawab kelembagaan. Yang ke-9 ada lifelong learning, pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya ada komponen KBM. Yang pertama ada tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Yang kedua adalah analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Yang ketiga ada tujuan kurikulum. Yang keempat ada pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Yang keenam ada strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. Yang ketujuh ada teknik evaluasi. Yang kedelapan ada implementasi strategi pembelajaran. Yang kesembilan ada penilaian dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi program kurikulum. Selanjutnya ada pengembangan KBM. Berorientasi pada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat tersebut, maka langkah-langkah pengembangannya yaitu langkah pertama, menentukan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Langkah yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa, dan mata ajar. Yang ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat ada pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Yang kelima ada spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Yang keenam ada seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Yang ketujuh ada seleksi awal teknik, evaluasi. Yang kedelapan, seleksi final teknik, evaluasi. Langkah ini dilakukan setelah langkah kelima. Yang kesembilan, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Yang ke-10, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-11 ada evaluasi program kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, lanjut ke kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen dengan keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Nah, dengan demikian, pendekatan sistem menitik beratkan pada keseluruhan, lalu bagian-bagian dan unsur-unsur dan interaksi antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Konsep keterpaduan pada hakikatnya menunjukkan pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks yang ditandai oleh interaksi dan interdependensi antar komponen-komponennya. Oke, lanjut. Masuk ke komponen. Komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, komponen kurikulum berbasis keterpaduan saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yaitu metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut. Nah, komponen kurikulum berbasis tujuan itu ada dua, komponen lulusan dan komponen metode. Nah, komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan, dan harapan kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari
segi tujuan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kemudian ada komponen metode. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Komponen materi. Nah, komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana, dan prasarana perlengkapan dan biaya. Kemudian ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Kemudian evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan sumatif. Nah, yang ketiga ada komponen umpan balik. Komponen umpan balik berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Nah, kemudian ada komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Oke, lanjut. Lanjut ke karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, ciri-ciri dari bentuk organisasi kurikulum terpadu itu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, berdasarkan psikologi belajar Gestalt, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni untuk pengalaman dan unit mata pelajaran dan peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Itu karakteristik dari kurikulum berbasis keterpaduan. Kemudian ada pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, sesuai dengan teori Gestalt yang mengedepankan pengetahuan yang dimiliki siswa dimulai dari keseluruhan baru menuju bagian-bagian, siswa pada jenjang sekolah dasar paling dominan menghayati pengalamannya, masih berpikir secara keseluruhan. Mereka masih sulit menghadapi pemilihan yang artifisial atau terpisah-pisah. Ini berarti siswa kelas rendah di sekolah dasar itu melihat dirinya sebagai pusat lingkungan yang merupakan suatu keseluruhan yang belum jelas unsur-unsurnya dengan pemaknaan secara holistik yang bertitik tolak dari yang bersifat konkret. Nah, melalui pemikiran tersebut, makna kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit teaching. Rencana umum yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core, atau tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran unit. Nah, dengan perkataan lain, rescue unit adalah unit-unit yang telah siap dibuat dan disusun secara umum, lengkap, dan luas serta merupakan reservoir bagi pengembangan pembelajaran unit. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Sebelum ditutup, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Jawab. Pertanyaannya silakan di pertanyaannya.
Izin bertanya. Ya. Kelompok berapa? Dari kelompok 2, Pak. Ya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan keunggulan atau kelebihan dari kurikulum berbasis keterpaduan. Terima kasih. Izin bertanya, Ya. saya perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya bagaimana pengembangan kurikulum pembelajaran berbasis masyarakat. Sekian. Izin bertanya ya kelompok 1. Ya boleh. Kami dari kelompok 5 izin bertanya, untuk anak-anak jalanan atau anak-anak yang tidak bersekolah, bagaimana sih caranya untuk memberi pengajaran kepada mereka menggunakan sistem kurikulum yang ada, seperti yang tadi sudah dijelaskan berbasis kompetensi, keterpaduan, dan juga masyarakat. Apakah menerapkan satu sistem kurikulum atau menggabungkan beberapa sistem kurikulum tersebut? Dan apa alasannya? Terima kasih. Izin bertanya ya kelompok 1. Saya Mega dari kelompok 4. Bagaimana jika dalam KBM atau kurikulum berbasis masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya itu sendiri? Terima kasih. Izin bertanya. Saya dari kelompok 3. Menurut kelompok 1, apakah ada permasalahan maupun kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi? Terima kasih. Ya. Sudah berapa kelompok yang tanya? Dicatat tadi oleh 5 kelompok, Pak. Hah? 5 kelompok. Iya, 5 lagi, 4 lagi. Izin bertanya. Ya. Dari kelompok 7, dari ketiga inovasi kurikulum yang tadi sudah dijelaskan, pasti kan ada yang lebih unggul. Nah, komponen apa saja yang mesti ada dalam kurikulum berbasis keterpaduan? Terima kasih. Ya, silakan jawab dulu. Izin jawab. Saya mau menjawab pertanyaan dari Patricia. Ya. Tadi kelompok berapa ya, Patricia? Kelompok 5, ya. Oh iya. Pertanyaannya kan, bagaimana cara untuk memberi pengajaran kepada anak-anak jalanan ya? Menurut kami, kan anak jalanan itu nggak mungkin diberikan pendidikan formal karena dia hidupnya di jalanan dan mencari nafkahnya di jalan. Nah, mungkin anak jalanan ini bisa diberikan pengajaran lewat pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini bisa dilaksanakan pada pendidikan dari keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Jadi, pendidikan yang diberikan kepada anak jalanan ini bisa menggunakan kurikulum yang berbasis masyarakat atau pendidikan yang berbasis masyarakat. Kenapa? Karena dari pengertian pendidikan berbasis masyarakat ini juga pada dasarnya itu pendidikan itu merupakan kegiatan yang bersifat sosial. Nah, jadi pendidikan bagi anak jalanan ini merupakan juga kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang merupakan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap anak jalanan itu sendiri. Jadi jawabannya menggunakan kurikulum berbasis masyarakat. Gitu, Pak Cai. Baik, terima kasih kelompok 1.
Ya, silakan lanjutkan. Ya, kelompok 1 jawab. Kelompok 1, silakan. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok tadi kelompok 4. Ya. Kelompok 4, pertanyaannya, bagaimana jika dalam KBM atau kurikulum berbasis masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya? Benar nggak? Iya, benar. Menurut kami, jika KBM itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali para siswa dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga mereka tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Pak, kami izin minta waktu buat diskusi cari jawaban yang dari pertanyaan yang lain ya, Pak. Ya, yang lain silakan ditulis pertanyaannya di chat. Kemudian disalin oleh kelompok dan jadikan kuis ya. Ini berarti baru ada 6 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan sekarang? 6, baru Pak. 5 ya? 6. Dijawab 1 ya. Tinggal 3 lagi nih yang belum bertanya, silakan. Sementara ini kelompok 1 mikir dulu. Kelompok yang belum bertanya, silakan tulis di chat. Ya, kelompok yang lainnya silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Sambil tulis ya di chat ya, kelompok chat. Ya, gimana? Kelompok berapa ini? Siapa dari kelompok 6 izin bertanya. Ya. Apakah ada karakteristik khusus untuk KBK yang dikemukakan oleh Depdiknas? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak mau bertanya. Ya, silakan. Kelompok berapa, Firda? Kelompok 10, Pak. Ya, oke. Apa saja prinsip-prinsip kurikulum yang berbasis kompetensi? Terima kasih. Ya, ditulis di chat ya.
Ya, 3 orang lagi yang belum bertanya. Ya, silakan. Siap kelompok 1? Sudah siap, Pak. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin ya, yang beberapa lagi. Ya, silakan dijawab. Dari pertanyaan kelompok 9. Ya, silakan. Tadi pertanyaan itu ada komponen apa saja yang ada pada kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, komponen-komponen dalam kurikulum berbasis keterpaduan itu ada komponen lulusan, komponen metode, komponen materi, kemudian ada komponen evaluasi, komponen umpan balik, dan komponen masyarakat. Gitu. Mungkin cukup terjawab. Ya. Kelompok 9. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya. 2 lagi, jawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Apakah ada permasalahan atau kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi? Kelemahan atau kekurangan dari kurikulum berbasis kompetensi itu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Karena KBK ini lebih menekankan pada kemampuan melakukan sesuatu, sehingga pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi hasil belajar kurang diperhatikan. Yang kedua, itu kurangnya guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama agar meningkatkan kualitas pendidikan. Itu Risna. Ya. Satu lagi, Pak, dijawab. Ya, boleh. Silakan. Oke, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 7. Dari ketiga inovasi kurikulum yang sudah dijelaskan, mana yang lebih unggul? Menjelaskan alasannya. Oke, mungkin menurut kami semuanya udah unggul dan nggak ada yang lebih diunggulkan. Tergantung dari keperluan dan kegunaannya. Yang pasti ketiga inovasi tersebut akan bermanfaat jika digunakan sesuai pada porsinya begitu. Mungkin cukup. Terima kasih. Ya. Selebihnya nanti dijawab ya, jadikan kuis ya. Nah, ini kita pelajari inovasi kurikulum. Yang kita lihat baru kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis masyarakat, dan kurikulum keterpaduan. Memang kurikulum ini harus terus berkembang ya, berubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Penekanan pada setiap kurikulum punya tekanan-tekanan pada strategi ya, strategi untuk mengembangkan setiap individu. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada kompetensinya. Kurikulum berbasis masyarakat
Bagaimana kurikulum itu bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan kurikulum keterpaduan ini gabungan dari itu. Tapi yang jelas, ketiga kurikulum ini kita pandang sebagai sebuah pembaruan dari proses pembelajaran ya, sebuah pembaruan. Nah, oleh karena itu kita lihat karakter-karakter di pembaruan itu apa saja, ya, apa saja dari pembaruan itu, apa yang barunya, ya, tentu terus berkembang. Kita baru membahas yang 3 itu. Ini terus berkembang karena bagaimanapun juga informasi teknologi berkembang pesat. Nah, jangan sampai pembelajaran ketinggalan. Oleh karena itulah maka kurikulum terus berkembang ya. Nah, itu sedikit saya berikan ulasan. Selanjutnya nanti saya minta beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab dijadikan kuis ya. Kemudian tapi harus disampaikan dulu oleh kelompok 1 di WA Group supaya kelihatan pertanyaannya mana ya. Jadi dikumpulkan dulu oleh kelompok 1 dimuat diupload di WA Group, kemudian dijawab jadi kuis. Untuk link review belum saya sampaikan ya. Kita jalan aja dulu. Begitu. Ada pertanyaan untuk saya? Silakan. Secara keseluruhan. Ya. Siti Umayyah gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, saya Ilham. Ya, saya Ilham, Pak. Izin bertanya. Untuk pertanyaan yang nggak dijawab itu kan jadiin kuis. Itu kuisnya untuk kelompok 1 atau dijawab sama satu kelas ya, Pak? Terima kasih. Satu kelas. Dijawab oleh satu kelas. Termasuk kelompok 1. Berarti nanti untuk yang lain tinggal nunggu rekap pertanyaan dari kelompok 1 ya, Pak, baru dikerjakan? Ya, betul. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Itu ya, lebih jelas oleh Ilham ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, silakan tutup saja kelompok 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sebentar. Gia, ini di screenshot dulu ya. Oh iya. Dilampirkan dalam laporan. Oh iya. Boleh buka kameranya dulu teman-teman. Ya, kameranya dibuka. Ada yang bisa ini nggak screenshot laptop dia agak lemot. Sama Pak Cia. Ya, silakan Pak Cia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Pak? Ya. Terima kasih, Pak C. Ya. Ya, G. Silakan tutup, ya. Ya. Terima kasih perhatiannya kepada teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan di kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Makasih, Pak. Ya.